Itu salah satu cara yang bagus biar DC-nya berhenti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat menjelang hari weekend ini ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang restrukturisasi. Perlu atau enggak? Apa ruginya kita melakukan restrukturisasi dan apa untungnya? Nah, saya akan bahas. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut saya akan bahas dulu tentang ITB yang kemarin sudah direspon sama OJK. Nah, ternyata untuk Dana Cita ini sudah melakukan kerjasama ke 65 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi naasnya berlangsung di ITB ini, karena kita kenal ya, ITB ini mahasiswanya itu mahasiswa terpandang, kemudian juga orang-orang pilihan aja lah yang bisa masuk ke sana. Dan terlebih-lebih lagi pinjol ini naik-naik banget di masa-masa sekarang ini, dan banyaknya kasus-kasus sehingga membuat orang kok bisa selama ini lolos. Emang OJK enggak pernah mantau, kenapa baru sekarang OJK manggil yang namanya Dana Cita? Nah, bagaimana respon mahasiswa-mahasiswa ke 65 universitas ini yang udah menggunakan Dana Cita? Nah, saya pengen tahu ya, kalau ada mahasiswa follower saya di sini, coba ceritakan pengalaman kalian bagaimana rasanya menggunakan Dana Cita. Apakah bunganya super tinggi ataukah masih banyak yang galbay? Nah, lanjut lagi kita ke restrukturisasi. Ini banyak sekali sih teman-teman saya yang bilang, "Mbak, saya mau ke restrukturisasi untuk utang-utang saya, perlu nggak Mbak ya?" Nah, buat teman-teman saya ya, kalau restrukturisasi ini sebenarnya adalah perpanjangan utang kalian, meminta waktu untuk memperpanjang lagi ke depan karena pada saat ini kita nggak bisa membayar. Nah, untuk pengajuan restrukturisasi ini, pertama kan akan dikenakan biaya admin, kedua kan akan dikenakan bunga yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk itu kalau saran dari saya, lebih baik kalian pikir-pikir ulang lagi ketika kalian mau mengajukan yang namanya restrukturisasi ya. Tetapi kalau hutang kalian yang ada di bank, misalnya bank konvensional, misalnya kalian pinjam KUR ataupun pinjam KTA gitu ya, kalian mau melakukan restrukturisasi itu boleh. Saya malah mengajukan karena apa? Biasanya untuk bunga ada perpanjangannya itu lebih rendah ketimbang bunga yang ada di pinjol ya. Untuk teman ketahui ya, bunga pinjol ini lebih tinggi daripada bunga-bunga yang diperbankan. Tetapi kalau kita mau melakukan pinjaman ke perbankan kan lebih sulit lah ya, karena lebih banyak lagi persyaratan ini itunya. Kemudian untuk yang pengajuan pay letter ataupun kartu kredit, apakah perlu untuk direstrukturisasi? Nah, kalau saya mengatakan bahwa lebih baik tidak usah. Jalan satu-satunya untuk pinjol itu adalah cuma galbay ya. Galbay saya selalu menyampaikan seperti itu. Karena apa? Kalau kalian melakukan restrukturisasi, kalian yang pertama itu bunga akan menjadi 2 kali lipat lebih banyak ya, lebih banyak lagi, nantinya lebih sulit lagi, lebih bingung lagi. Oke lah, tanggal sekarang ini kalian nggak bisa bayar, terus nanti tanggal-tanggal berikutnya karena bunganya lebih besar lagi, lebih nggak bisa lagi bayar. Nah, kebanyakan orang seperti itu ya. Lanjut lagi yang kedua, teror itu tidak akan pernah berhenti. Sekalipun kalian melakukan pengajuan restrukturisasi, teror tidak akan pernah berhenti. Malah sebelum kalian mengajukan restrukturisasi, terornya itu akan berhenti pada masanya. Misalnya 90 hari ke atas udah mulai rendah, udah mulai berkurang, udah 1, 2, 3. Tetapi ketika kalian mengajukan restrukturisasi, itu semuanya akan seperti awal lagi. Terornya akan sama, bunganya malah lebih banyak, dan juga dendanya juga banyak. Jadi udah bunga, denda keterlambatan lagi. Nah, itu ada double-double lagi. Kemudian itu kalau udah kita mengajukan restrukturisasi, itu tetap akan masuk ke dalam slik OJK ya, masuk ke dalam slik OJK dan masuk langsung Ko5. Walaupun kita mengajukan untuk perpanjangan, perpanjangannya itu dihitung berapa bulan. Sementara untuk sampai ke Ko5 itu kita galbaynya 5 bulanan ke atas. Kalau seandainya sekarang kita di posisi 3 bulan, terus kita minta perpanjangan waktu sampai ke 6 bulan, itu udah masuk ke dalam Ko5. Nah, kebanyakan seperti itu ya teman-teman yang terjadi di lapangan ya.
Oke, lanjut lagi. Untuk DC-nya dia tetap akan datang dan juga sebar data. Jadi pengajuan restrukturisasi itu bagi saya bukan solusi terakhir ataupun solusi baik yang akan kita lakukan untuk pinjol. Kalau untuk perbankan konvensional, oke lah, boleh. Mereka punya aturan-aturan baku. Ketika kita melakukan restrukturisasi, mereka sudah tahu, oh iya, si A sudah memperpanjang hutangnya, berarti tidak usah ditagih. Nanti kalau mereka galbay atau kalau mereka telat, baru kita akan hubungi secara perlahan, karena nasabah adalah prioritas utama mereka itu untuk bank konvensional. Nah, kalau bank-bank digital dan juga pinjol itu sangat berbeda, teman-teman. Ya, jadi kalau kita mengajukan restrukturisasi itu ruginya banyak banget, itu bunganya luar biasa dan dendanya juga berjalan. Jadi lebih baik jalan satu-satunya itu adalah galbay. Ya, kalau masih ada yang kepikiran, banyak sekali nih yang kepikiran seperti ini ya, karena khawatirnya nanti diteror di kerjaan. Nah, ada teman saya mengatakan seperti ini, Mbak, ternyata yang Mbak omongin itu benar. Kalau kita masih merespon sedikit-sedikit DC-nya masih mau mengerti. Iya, saya selalu katakan ya, kalau DC WA-nya masih baik, responlah, sampaikan belum ada dana Pak, saya akan usahakan, tapi saya tidak janji sampai kapan. Saya tahu Bapak bekerja, saya juga di sini berusaha. Sama-sama kita membantu pekerjaannya dia dan sama-sama dia mengerti posisi kita. Tetapi kalau kalian dari awalnya sudah emosional karena sudah membaca template-nya ABCD yang itu, anjing babi segala macam, terus kalian emosional, ujung-ujungnya ada DC yang beneran WA kalian masih kata-katanya bagus, kalian langsung bawa emosi. Ya, itu salah satu hal yang membuat kacau. Jadi kalau yang seperti itu hindari. Bukan saya untuk membela ini atau membela itu, karena yang kejadian di lapangan ini udah saya ketahui semua teman-teman ya. Kalau kalian mau lihat isi dari DM saya, semua curhatnya sama ya. Seperti itu saya diinformasikan sama mereka, Mbak, DC-nya seperti ini. Yang selama ini kalian ambil emosi itu adalah template-template mereka. Tetapi kalau sudah ada DC yang arogan, itu sudah tidak bisa lagi diampuni ya. Itu sudah bisa laporkan kepada OJK, kita laporkan kepada Cyber Polri. Nah, teman-teman, tambahkan lagi nomor Cyber Polri ke dalam WA kalian. Jadi apapun balasan dari Cyber Polri dan juga OJK, kalian screenshot kirim ke DC-nya. Itu salah satu cara yang bagus biar DC-nya berhenti ya, berhenti untuk menagih kalian. Gitu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masih merasa saya mau perpanjang ini karena saya nggak sanggup ini, saya kayaknya bakalan diteror-teror sama DC, daripada DC-nya nanti naruh ke kantor saya, lebih baik saya perpanjang aja. Nah, kalau dari saya lebih baik tidak usah. Perpanjang itu menambah biaya, menambah pikiran, menambah beban, bunga, denda, dan banyak lagi yang harus kalian persiapkan. Jadi restrukturisasi sama galbay, lebih baik kalian pilih galbay karena resikonya sama, tetapi bunganya masih lebih rendah dan kalian tidak akan dikenakan biaya tambahan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster di akhir pekan ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.